Kembali lagi dengan saya Kali Mas. Kapan nih tiba-tiba beli reksadana? Udah dapat apa aja di Google Play Points Booster Season? Satu aja nih, satu kontainer. Gue nukerin Play Points yang udah kekumpul sama banyak banget reward. Apalagi di Booster Season dapat 10 kali poin tiap jajan di Free Fire. Kontainernya roboh, guys. Kapan nih tiba-tiba beli reksadana? Ini emang udah forecast-nya dari bank seperti Goldman Sachs atau JP Morgan, atau kita lihat juga research house seperti Morningstar, Morgan Stanley Capital Index. Indonesia itu bakal besar sekali, bro. Tapi kalau kita lihat dari skalanya sekarang, capital market kita tuh kecil banget. Capital market kita tuh sangat-sangat amat kecil. Ya gue sangat senang sih, sekarang udah lebih banyak ibaratnya konglomerat yang mau aktif gitu kan di capital market. Ini kan drive IHSG. Cuman ke depannya ya, gue akan sangat bullish gitu. Karena semua orang uangnya akan enak muaranya di bank. Karena ini kata-kata dari Nathan Rothschild, the only business worth doing is the business of money. Makanya gue main di situ semua. Terus port lu sekarang kayak gimana? Sekarang ini nih. Sekarang. Nah, tapi ini gue kasih warning dulu ya. Ini kan ibarat tactical allocation. Gue tuh nggak suka ngomongin tactical allocation. Kenapa? Karena bisa beda nih. Ini besok aja bisa beda gitu loh. Gue bisa bikin decision beda. Tapi kan lu yang nanya nih. Jadi per hari ini gue share. Hari ini November mungkin, ya? November 2025. November 2025. Porto gue mungkin 61% tuh Bitcoin. Ini kayaknya kalau gue nggak salah ya. Gue agak lupa. 61% Bitcoin, 9% tuh Zcash. Cuma itu bukan gue beli 9% ya. Itu dari kayak 1,5 naik ke 9 gitu. Portonya naik ke 9% tuh Zcash. 15% itu gue ada di BCA. 14 atau 15, sekitar segitulah. 15%-nya lagi itu cash atau cash equivalent. Maksudnya apa? Gue ada US Treasury, gue ada Singapore Treasury juga. Gue ada, ya ini bukan cash equivalent sih. Gue ada TLT, bond yang 20-year Treasury. Menarik, tapi masih gede ya Bitcoinnya ya? Gede, masih gede. Oh. Masih gede. Sekitar segitu kalau alokasinya. Yang US, gue tadinya 5% cash, 10% tuh US stock yang kayak Moody's Corp dan lain-lain, Palantir, itu semua gue udah bersihin. Jadi di top udah gue bersihin semua. Dan gue gak looking untuk masuk S&P anytime soon. Di PE 30 ini. Yang bagian itu sama gue. Jadi teman-teman yang punya S&P silahkan dipikir ulang. Gitu. Iya. Ya, pandangan gue juga ada alternatif lain yang lebih baik. Apalagi yang itu kan harus bayar pajak progresif. Ya. Terus ada orang yang nanya nih, tapi lu tadi udah jawab. BTC sudah fix akhir siklus dan akan turun tanda tanya. Next target Bitcoin di berapa? Lu punya target pribadi atau apa? Punya. Jadi target pribadi gue 120.000 kan sebenarnya yang udah tercapai. Target pribadi gue 120.000. Nah, pertanyaan kan, apakah gue trim semua Bitcoin di situ? Jawabannya enggak juga, gitu loh. Karena gue nggak merasa gue bisa timing the market seperti itu. Walaupun gue tahu ada potensi koreksi, tapi memang ya portonya kena drawdown aja, gue nggak masalah. Karena gue punya long term horizon yang panjang gitu. Gue percaya Bitcoin ini bakal nge-suck global liquidity ke sini. Karena 2 triliun aset kelas is too big to fail juga. Itu bukan South Sea bubble. Durasinya udah lewat gitu. Jadi Bitcoin ini bukan bubble menurut gue, dan it's an asset that will stay gitu. Jadi aset kelas baru menurut gue. Coba kalau misalnya lu lihat ya, apa komentar lu tentang gold? Kan kalau misalnya kita ngomongin gold naiknya luar biasa kan belakangan ini. Ya jauh mengalahkan Bitcoin lah for this year ya. Apa betul. pandangan lu? Gold itu emang aset yang bagus banget, karena kan itu rally-nya didorong sama central bank Cina ya. Jadi mostly kenapa gold tuh naik, bank sentral Cina tuh nggak beli US Treasury lagi. Mereka heavy buying gold. Cuman kenapa gua nggak beli gold? Ya mungkin gold tuh aset yang bagus banget. Gua tahu bisa dibeli dari format ETF-nya kan. Mungkin kalau ini pertanyaan lu, gold as a asset class, fisik atau gimana? Maksudnya gini, kayak tadi waktu lu bacain lu punya portfolio, kenapa lu nggak ada interest untuk naikin exposure ke gold? Karena menurut gua Bitcoin itu punya karakteristik yang mirip sama gold. Dan di situ walaupun iya year to date kalah ya, minus loh by the way. Iya, jadi Bitcoin itu minus. sama US Treasury itu year to date itu kalah. Iya. One of the worst performance dari Bitcoin. Kenapa nggak dibeli di gold? Karena menurut gue ada karakteristiknya sama tadi gitu. Jadi kalau ini dua aset kelas yang ibaratnya gue kategorikan di otak gue dalam komoditi, gue nggak mau ini punya size yang sama. Gue nggak mau split kayak setengah Bitcoin setengah gold. Menurut gue mendingnya gue masukin aja Bitcoin semuanya. Apakah sesimpel itu?
apakah mereka masih bisa dikategorikan sebagai dua aset kelas yang memiliki karakteristik yang sama given mereka punya performance tahun 2025? Yes, karena mereka banyak terdorong oleh global liquidity. Jadi kita lihat bahwa ini kan special case gold dibeliin central bank Cina. Kayak gue nggak tahu ada tensi geopolitik apa di belakangan, gue bukan ahli geopolitik. Tapi menurut gue mereka bergerak dengan global liquidity itu lumayan sejajar, bro. Jadi ketika banyak uang yang dicetak, gold dan Bitcoin naik gitu. Aset yang sama gitu, yang naik di high inflationary period, ya kan. Kalau kita bagi kan ada 4 itu, ada growth, ada inflationary, deflationary. Nah, gue mau coba sebalance mungkin dengan portofolio sekarang gue ya lumayan happy lah. Sharpe ratio-nya bagus 1,5 gitu. It's very good portfolio. Dan kedepannya expected return CAGR gue mungkin 15%. Cuman harapan gue tuh ya 10 aja. Kasih 15% ya syukur gue. They're here. They're coming straight in. Drive them back! They're pushing! Get out of there! Happy banget. Menarik sekali. Happy banget. Iya. Terus ya lu ini nggak apa namanya? Apakah partner lu si kakak juga memiliki POV yang sama? Maksudnya dia punya porto juga mirip-mirip gitu. Nah, ini kan banyak yang nanya nih. Kalau dia partner nanti portonya sama, ini mirip seperti Warren Buffett ditanya sama Charlie Munger. Portonya dua-duanya ekstrim berbedanya. Jauh banget. Portonya Buffett sama Munger kan tuh jauh banget. Kita seperti itu gitu. Jadi Bro kakak tuh orang yang sangat konservatif. Gue sebutnya hyper konservatif. Oh ya? Dia tuh nggak apa-apa, nggak usah untung deh, nggak apa-apa deh. Yang penting jangan rugi sepeser pun. Karena dia mungkin berbeda ya target hidupnya sama gue ya. Dia beberapa kali bilang kalau punya uang seperti gue juga mungkin dia ngaso kali di Malang gitu. Jadi dia punya target yang berbeda. Jadi kalau gue kan tadi gue pengen bikin dana abadi, gue pengen jadi servis untuk manusia ya. Gue pengen servis orang dengan bangun-bangun sekolah. Kalau dia mungkin nggak kesana ya, dia orang kan punya preferensinya masing-masing dan gue sangat respect itu juga. Dia hyper konservatif, tapi dengan adanya dia justru dia yang jadi selalu was-was gue, ngerti nggak? Ini lo nggak ngerasa terlalu berat nih Bitcoin ini, lo nggak ngerasa terlalu berat. Wah aman nih gue 20 tahun gitu. Dia kadang yang ngasih tau gue hal-hal lain yang menurut gue ya, kalau kita punya partner yang ibaratnya gue ngomong apa sama gitu, nggak enak. Kakak tuh bener-bener gue tuh setiap hari mungkin ya, kayak tadi malam itu jam 10 malam tuh kita masih di restoran di bawah apartemen, kita tinggal di tempatnya sama juga gitu loh. Jadi kita tuh tektokan mana bener-bener setiap hari gitu, setiap pagi setiap malam. Iya, setiap pagi dan setiap malam. Karena bahas tuh kemarin baru gue bahas yang PI-nya kita bahas buka-buka data gitu. Karena kalau sama pandangannya menurut gue nggak seru. Justru nggak ada yang gue bisa belajar. Sama kayak misalnya gue ketemu lu. Kalau ada pandangan yang berbeda itu justru yang serunya di sana. Gitu. Menarik. Terus apa? Tapi kalau misalnya gue portfolionya ya. Nanti kalau misalnya tanya, iya portfolio konservatif, 99% kripto. Lempar juga sih saudara. Porto dia ya. Gue nggak tahu exactly tapi kira-kira 30% Bitcoin, 30% itu gold. Dia goldnya berat sekali. Oh ya. Dia cukup emas. Sampai tempatnya Andrew tuh pernah habis suatu saat seminggu. Batangan. Iya dia beli. Batangan atau ETF atau enggak. Dia mix. Gold. Dia mix. Jadi dia ada batangan, dia ada crypto gold, dia ada ETF. Dia mix. Aneh juga sih, gue juga nggak ngerti. Gue tanya kenapa sih lu kasih management fee gitu kan? Ya nggak apa-apa. Ya duit dia gitu kan. Dia split. Jadi bahkan konservatif itu, goldnya aja di split. Kan gue bilang lu kalau taruh di Tether punya ya nggak mungkin bangkrut juga. Dia bilang nggak beresiko. Dia mau ada ininya. Crypto gold pun di split PXG, USD, XAUT gitu kan. Cuman yang gue tau di XAUT mungkin GLD sama batangan Cukim sama Antam. 30% gold, 30% Bitcoin, 40% dia cash. USD atau cash equivalent. Cashnya tebel dia. Cash as in IDR atau USDT gitu?
USDT. USDT. Enggak, USDT, ada USD, Iya, USD yang USDC. money market, macam-macam. Di sekolahin nggak sih kayak gitu? USDT-nya Oh, kalau kita USDT kita nggak sekolahin. Udah biarin trauma. aja gitu. USDT itu trauma sekolahin. Waktu itu kan gue pernah stakingnya zaman Luna itu, USDT gue udah stop sekolah itu dari situ. Jadi yang gue sekolahin USD beneran. Oh, Jadi kalau USD beneran gue sekolahin di luar negeri sih, tapi sekolahinnya US Treasury gue belinya. iya. Jadi US Treasury kan teman-teman bisa beli kalau ETF tuh pakai S-Gov namanya, yang 0 sampai 3. 3 bulan ya bisa pakai itu, dia emang greedy gitu karena dibagi dividen kan biasanya. Atau bisa beli direct juga US Treasury. Kalau di Indonesia tuh alternatifnya mungkin kalau short term yang Indo-Indois ya, tapi yang short term ya. Terus kalau yang males mungkin bisa reksadana yang USD, tapi kayaknya EUM-nya masih kecil ya Indonesia ya. Gue jadi agak takut beli. Karena kemarin ada yang gue beli tuh dia agak goyang fund-nya. EUM-nya cuma 15 juta. Yang isinya apa? USD Indonesian Money Market Fund. Jadi isinya tuh Indo-Indois yang short term. Oh. Yang yieldnya palingnya 2% lah setahun, tapi dia garis lurus. Itu EUM-nya kecil-kecil karena setahu gue nggak, produknya banyak yang baru di launching dan nggak banyak orang yang tahu. Iya. Belum terlalu populer juga lah. Iya. Gitu. Dan gue juga bingung kenapa ada orang Indonesia yang taruh RDPU tuh IDR, itu menurut gue nggak masuk akal. Kalau menurut gue. Iya. Tapi bukan sama ya. Misalnya RDPU IDR 5% sama RDPU USD 2%. Nah ini kan bukan sama. gue kan baru di podcast lu tuh yang kayak setahun lalu ya. Itu IDR tuh 15.800 kan waktu itu. Yang setahun lalu. Nah itu kayaknya nggak segitu tuh. Maksudnya 3%-nya kayaknya nggak segitu. Iya. Tapi kan kita harus ngomongin long term juga dong. Misalnya kayak Iya. 10 years gitu atau berapa. Ya, Tapi bond yang FR ya, kalau kita lihat bond index fund ya relatif oke sih. Indonesia 10% loh actually annual yieldingnya. Kalau DPT enggak, kalau FR tapi lu belinya balance berdasarkan cap weighted-nya itu 10% loh. Jadi actually Indonesian bonds itu not so bad, tapi ya ratingnya triple B gitu kan. Ratingnya triple B. Iya. Itu sebelum dipotong pajak berarti ya? Berarti 9% Sebelum dipotong lah pajak, kira-kira. iya. 9%. Ya, Cuman DPT. bond ya kemungkinan gagal bayarnya menurut gua hampir nggak ada lah. Iya. Yang government bond ya? Iya, hampir nggak ada. government bond. Kecuali kalau misalnya corporate bond. Iya, kalau corporate bond juga sebenarnya jarang sekali karena Ya, bond jarang. itu ketika dia gagal bayar, lu berhak untuk ambil perusahaannya. Jadi orang punya insentif sangat tinggi untuk bayar bondholdernya gitu. RD terproteksi waskita bro. Ada yang podcast kemarin di sini dibayar berapa ya? Something in gue lupa angkanya. Something in the order of like 0,15-nya gitu. Udah sisa dapetnya peanuts lah gitu. Tapi kalau misalnya menariknya dari kakak juga ini ya udah pindah ke cash ya, cashless gold lah gitu. Jadi Dia- Bitcoinnya sisa 30%. Kalau dia kayaknya dia jual deh 220 tuh dia jual kalau dia jual. Gua enggak. Tapi altcoin udah nggak pegang. Dia kalau dia trading, jadi mungkin 5% yang dari USDT cash itu di trading sama dia. Dia 5% di trading. 5% dari USDT. Enggak, 5% dari portfolionya dalam 5% dalam betul. format USDT itu namanya dia di trade. Oh, oke. Cuman trade-nya tuh kadang ya dulu kan dia agak-agak ini kan, setiap hari kan. Sekarang tuh mungkin seminggu 2 kali lah. Dia yakin banget dia trade. Habis itu misalnya dapat 30%, 40%, dia pulangin lagi ke cash gitu. Ini gara-gara apa? Mungkin gara-gara anak atau gara-gara Gak tau ya mungkin udah lebih kaya kali ya. Karena gold dia kan naiknya luar biasa tuh. Dia gold naiknya tinggi banget tahun ini. Jadi portonya dia lebih bagus dari gua tahun ini. Dengan bahkan 30 Bitcoin, 30 gold sama 40 cash. Lebih bagus karena cash kan masih yielding 5% kan. Lu kalau misalnya gitu, lu bukan gak sih? Nih duit gua total, bukan percentage ya, sama kakak gitu misal. Oh, gua kayak gini. kita gua. lumayan tahu. Jadi kayak masing-masing. maksudnya kayak apa ya? Kayak buat kasih masukan itu. Iya. Kita suka coret-coret terus di papan. Oh. Karena kita lebih fokus itu sekarang. Karena kayak misalnya uang gua nih, gua bisa 15% tuh uangnya besar sekali gitu. Gue udah happy sekali dengan 15% yang gue punya. Gue gak mau hilang. Kalau bisa gue mau compound tahun depan 15%. Gue lagi nunggu kapan-kapan Timothy bilang, enggak, gue nyari 6%, 7% sama kayak Andrew. Nah mungkin kalau gue 6-7% tuh ya udah, berarti udah gede sekali. Itu mungkin gue udah cuma beli satu barang tuh. Belinya world stock tuh. Mungkin yang FTSE Global All Cap gitu. Ya, baru mati kalau misalnya dunia hancur itu. Itu kalau turun dunia hancur dah tuh. Oke, tapi lu punya ini gak sih kayak dari segi apa ya, lu atau kakak gitu punya kira-kira kalau misalnya kita masuk ke bear ya, bottomnya Bitcoin tuh di mana? Bottomnya Bitcoin ya kita mungkin prediksi ya 55.000 sampai 75.000 lah, range-nya segitu. Udah lupakan zaman-zaman 20.000 udah lupakan. Kayaknya agak sulit banget ya karena Harvard tuh 13F filing terakhirnya yang gue baca ya 13F-nya Harvard kan dia mix ya, dia ada hedge fund, ada private equity. Cuman mostly yang public equity ya IBIT tuh nomor 1 loh bro. Di atas Microsoft dia. Jadi dia nomor 1 public equity play-nya tuh Bitcoin.
Harvard loh. Dan Harvard Endowment is one of the best performing endowment fund in the world. Dia ngalahin S&P jauh banget. Secara persentase berapa tuh ya? Apakah 3%, 5%? Sekitar 8 kali ya. Oh. 13F filing terakhir 8 sampai 10. Oh, Besar. gede juga. Besar. Harvard loh ini ya. Harvard tuh punya $60 billion fund. Dan 13F filing kan cek sendiri. Nomor 1 tuh IBIT. Dia naikin posisi 283%. Jadi udah punya, terus dinaikin 283%. Barusan. Gitu. Dan kalau kita lihat hedge fund yang besar ya, kalau kita ngomong kayak Susquehanna kan ya perusahaan besar sekali kan. Dia investor di TikTok, yang Indonesia juga kalau nggak salah Peluang juga barangnya dia kan, Susquehanna ya. Dia kan indexing banget, heavy indexing kan. Cuma kalau kita lihat sekarang tuh posisi udah ada IBIT yang top 3 lah. Susquehanna, Jane Street, Millennium. Itu 3 hedge fund dengan performance ya 20 tahun terakhir nggak ada yang bisa ngalahin. 3 itu tuh top 5-nya tuh ada IBIT di situ. Apakah karakteristik fund yang seperti ini ya, mereka bakal melakukan swing trade juga? Misalnya udah ketemu topnya, mereka bakal abisin dulu, mereka balik beli, atau mereka tiba-tiba yang beli hold lama gitu? Kalau mereka yang gua tahu ya, jadi kan mereka kan proprietary trading kan. Kalau tradingnya gua nggak paham sama sekali, mereka ngapain tuh gua nggak paham. Cuman at least posisi yang gua bisa lihat, gua bisa contek dari 13F filingnya, most dari mereka tuh lumayan index hugging sekarang. Jadi artinya apa? Mereka ngerasa ini udah susah nih. Bahkan yang besar-besar juga beli TLT itu 20-year bond tuh udah banyak. Karena TLT itu udah masuk level beli di tahun 2003 bro. Jadi lu dapat diskon kayak beli bond di tahun 2003 nih sekarang. TLT udah turunnya udah jauh banget. Gitu. Harus lihat juga kayak nanti. Lewat bocoran nih kayak gini. Jadi, ya oke. Terus ini ada orang yang nanya, ini mungkin masih level relatif pemula ya. Langkah pertama untuk mendapatkan 100 juta kok gimana? Kerja. Ini kerja, Ya kan? Kalau investasi, lu punya 50 juta tuh harus 100%. Itu gua aja nggak bisa. Itu sebenarnya susah ya kerja gitu. Cari income. Karena gue dulu sebelum mulai investasi, gue tuh kerja macam-macam bro. Gue serabutan. Jadi gue itu mikir gue bukan mau bikin bisnis yang besar, tapi gue mau kumpulin duit sebanyak-banyaknya supaya gue bisa investasi, dan sekarang udah bisa investasi gitu. ya 100 juta kerja lah. Soal kalau misalnya punya 10 juta harus 10x. Iya, 10x tuh sulit. Ya, jangan harapkan jackpot lah, one shot one kill hilang nanti. Iya, jangan suka mental jackpot, karena mental jackpot ngulang terus loh. Iya. Gue pernah di posisi itu soalnya, mau mental jackpot kebakar. Gue lagi di Gold Rush, tempatnya Gold dan Platinum member Google Play dapetin rewards yang keren-keren banget. Semua bisa lo dapetin gratis kayak HP gue ini. Klik websitenya dan tinggal klaim aja reward. Oke guys, jangan lupa ya, boost play lo bareng Google Play Points. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app.
pernah. Kok tolong tanyain sebab Bitcoin bisa ke $1 juta. Gimana versi dia Ezin Timothy? Oke, itu global liquidity ya. Jadi basically kan kita lihat pie-nya ya. Jadi ada global real estate mungkin 350 billion, ada global bond mungkin 330 billion, ada global equity ya 100 billion lagi triliun, triliun. Jadi real estate itu 350 triliun, 330 triliun dolar itu di bond, 100 triliun itu di US equity, mostly US lah. 60% mungkin di US ya, sisanya baru Jepang, Swiss dan lain-lain itu 30%. Terus Bitcoin itu 2 triliun. Nah, 2 triliun ini market cap-nya berapa sekarang? Let's say kan sekarang udah turun 1,6 triliun kan. Jadi dia cuma butuh ke 20 triliun. Pertanyaan jauh nggak itu? Menurut gua jauh, besar. 20 triliun itu besar sekali. Cuman itu angka 18 triliun itu angka collectibles, bro. Jadi kayak mobil, jam tangan, itu masih lebih dari Bitcoin. Kayak gue suruh betting jam tangan atau Bitcoin, ya gue pasti beli Bitcoin gitu. Dan menurut gue 20 triliun tuh atau 25 triliun bukan angka yang terlalu jauh. Kalau misalnya dari segi konteks market cap gitu ya, jadi masih achievable gitu. Market cap-nya masih achievable. Tapi beyond itu, menurut gue expected return-nya tuh turun. Ini pandangan gue. Mungkin gue beda sama Sailor, dia kan gaspol terus menurut dia. Kalau menurut gue, ini kayak, dia kan CAGR tuh pasti turun. Expected return turun, sampai mungkin di titik yang kan saham nih bakal berevolusi. Jadi gue nggak bilang bahwa global equity itu bakal diserap semua. Gue tesisnya berbeda sama Sailor. Sailor bilang kan dari bond masuk semua kan. Menurut gue ya bond orang selalu harus ngutangin orang gitu loh. Equity juga inovasi manusia, mungkin kedepannya humanoid, satu robot 20.000 gitu dia jualnya 1 miliar gimana kan gitu. Jadi economicsnya ini akan maju semua. Jadi kalau Sailor bilangnya diserap sama Bitcoin, menurut gue ini semuanya bakal gelembung bareng-bareng gitu. Antara bondnya naik, real estate juga gelembung, equity gelembung, tapi Bitcoinnya juga gelembung. Nah itu, kalau gue beda. Oh ya, kalau seller kan punya kepentingan, bro. Kalau seller dia beli. bilangnya kayak pakai selang gitu kan, dimasuk. Menurut gue nggak gitu. Karena global equity will always be bigger dibanding Bitcoin. Ini menurut gue ya, Bitcoin nggak akan pernah ngalahin global equity. Karena global equity kan berarti human capitalism, human ingenuity kan. Nggak mungkin lu bisa gantiin kecerdasan manusia dalam berinovasi dengan satu aset, nggak mungkin. Ya. Persentase saham versus kripto, berarti tadi ya 2:1 kira-kira ya? Is it 60% kan? 60 sama 15. Oh 60 sama 15, Ya. 2:4. Sahamnya cuma 1 berarti? Saham, tadinya kan gue ada yang 15% itu kan cash itu kan cuma 5% cashnya, 10% saham US kan. Jadi sekarang cuma 1. Oh masa saham Indo? Saham Indo cuma 1. Satu. Single stock. Single stock. Crypto single crypto, saham single saham. Simple gue, nanti ketika S&P udah murah, gue beli S&P itu nanti. Masukin tuh. You always wondered why that app didn't exist. Now you can make it. Meet Repli. Tapi kalau misalnya menurut lu ya, buat crypto ada lagi nggak sih yang lain di luar dari Bitcoin yang make sense buat kita tuh buy and hold? Kita nggak usah ngomongin long term ya, minimal sampai satu siklus lagi deh. Nggak ada. Hyperliquid. Enggak, menurut gua. Karena balik lagi, Bitcoin itu udah semacam komoditas, bro. Itu udah dipercaya orang. Harvard udah beli nomor 1. Harvard nggak mungkin beli Hyperliquid gitu. Nggak akan pernah. Itu dia malu masuk ke dia punya tempat untuk eksekusi trade, beli Hyperliquid paling dipecat gitu. Bitcoin itu udah jadi aset kelas yang memang di-appreciate sama global. Hyperliquid adalah project crypto yang bagus, ya. Dia layer 1, banyak dipakai sama orang. Cuman gua nggak melihat ini bisa jadi something seperti aset kelas. Jadi gue lihat Bitcoin itu berbeda dengan the rest of the crypto. Gue sampai ada lukisannya kan di kantor gue tuh. Bitcoin lawan semua altcoin. Buat gue selalu ingat gitu loh. Hyperliquid 2 siklus lagi, 10 tahun lagi orang nggak akan ingat itu apa. Bitcoin akan selalu. Nggak bakal jalan menurut lo Hyperliquid? 10 tahun lagi orang nggak akan ingat itu apa. Bahkan menurut gue orang nggak akan ingat itu koin namanya apa. Sama persis yang kayak koin-koin 10 tahun lalu menurut gue. Nggak akan ada bedanya. Yang Bitcoin killer yang udah hilang gitu. Ya, nanti akan hilang ya, akan hilang. Semua the next Bitcoin itu akan hilang. Tapi bukannya secara fundamental itu udah kelihatan proven strong? Proven strong, tapi kalau misalnya sekarang ya, kan kita beli suatu aset investasi itu untuk mencari return ya. Jadi ini banyak teman-teman mindsetnya kebalik. Kenapa gue nggak beli Nvidia sekarang? Harganya sudah terlalu tinggi gitu. Hyperliquid sekarang harganya sudah tinggi relative to the price menurut gue. Secara valuasi mahal. Ethereum secara valuasi nggak pernah masuk akal buat gue. Kalau kakak kan dia technical trader, dia lihat bottom 2.200 paling dia sikat lagi nih. Kalau gue 2.200 gue nggak peduli karena menurut gue nggak akan beli barang PI 200.
Ya makanya kungfu orang kan beda-beda ya. Tapi kungfunya gue itu enggak gitu. Gue lihat perusahaan tuh kayak misalnya kenapa gue beli BCA, kenapa gue nggak beli yang lain. Fundamentalsnya proven gitu. Orang mau nge gimana ya terserah gitu. Kini kan lombanya maratonnya panjang gitu. Ya buktiin dulu gitu 50 tahun lagi ntar duit itu lebih banyak dari gue atau enggak gitu kalau metodenya beda. Karena metode gue yang dipakai orang nomor 1 gitu. Warren Buffett. Dan gue percaya mau pakai gayanya Dalio, gaya siapa nggak ada yang sekaya Buffett kan buktinya sekarang. Kenapa ya? Misalnya kayak siapa tuh namanya? Duh, kok jadi ini yang con guy siapa lagi yang 60% per tahun? Jim Simmons. Nah, that's right. Kayak kenapa dia nggak lebih kaya daripada Warren Buffett? Oh, Jim Simmons dia compoundingnya telat kan. Dan sekarang, tapi kan fund-nya itu kan nggak Kecil pernah benar-benar juga. terbuka, bro. Dan juga kecil. Satu kan? kecil, dua nggak pernah benar-benar terbuka. Karena itu isinya cuman ibaratnya PhD yang di dalam yang bisa buka. Cuma kalau lu lihat by 13F filing kan dia mesti nge-file juga kan 13F-nya. Ya nggak beda jauh kok sama itu juga lagi Nvidia lagi Microsoft lagi. Nggak bisa, orang nggak bisa nggak indeks Hugging 7 Magnificent 7 itu sekarang. Dan terakhir kan returnnya minus kan dia. Jadi berarti seorang Timothy nggak tertarik buat apa namanya beli saham-saham Konglo, PP punya lah gitu-gitu. Not gue the nggak universe tertarik. gitu. Gue nggak tertarik karena menurut gue ya kalau ada yang bisa cuan dari itu hebat, bagus, rezekinya orang. Tapi itu bukan style gue. Gue nggak style beli kayak sahamnya Gautam Adani atau Mukesh Ambani di India kan. Gue style gue kalau di India gue belinya HDFC Bank. Tapi apakah ada yang bisa untung dari Reliance Industry? Banyak sekali. Dia kan karena ada saham ya bisa seperti itu kan, rumahnya besar sekali. Iya. Tapi menurut gua hebat lah, itu kungfunya masing-masing ya, dan kalau banyak yang bisa untung dari situ ya good for them, tapi itu bukan buat gua. Dan gua rasa gua udah happy dengan 15% gua. Gua nggak FOMO karena masuk di situ juga berat ya. Kalau lu lihat makanya reksadana, kenapa nggak banyak yang masuk di situ? Reksadana Indo tuh underperform banget loh. Kalau lu lihat yang Sahamnya jagoan-jagoan, iya, jagoan-jagoan tahun 2020, yang paling pintar, orang-orang paling pintar deh yang gue kenal di reksadana. Orangnya beberapa lu pernah interview, itu menurut gue orang-orang paling pintar yang ngelola fund di Indonesia. Yang fundnya masih kecil dan gesit. Kenapa nggak bisa masuk ke saham-saham yang bagus itu? Saya nggak bisa masuk. Jadi kalau orang ada yang bilang bisa ngehajar ratusan miliar di situ, bohong. Karena nggak bisa. Karena fund aja nggak bisa masuk. Gua tuh nggak bisa masuk karena gue size-nya fund gitu. Kecuali Hanan Putira. Hepam sih bisa. Jadi susah untuk lu masuk. Kalau size-nya besar tuh susah. Dan gue nggak mau yang tadi. Gue nggak mau harus ada ntar nggak enak dibuang barangnya segala macam. Gue lebih baik ya. Kalau emang jatahnya gue beli di Indonesia beli BCA, gue beli BCA. Dikasih 700.000, 3.200 gue beli, gitu kan? Hold aja. Ya sampai 11.000 udah happy lah. Dari duit lu yang ini ya naik gitu ya, lu spend terbesarnya di mana? Duit ya. Yang buat have fun-nya deh. Bagi dua ya. Yang buat have fun-nya sama yang buat produktifnya gitu. Yang lu spend apa? Yang menurut gue paling gini ya, kalau kayak materi, gue udah beli semua yang pernah gue mimpin kali ya. Gue udah pernah beli semua. Kalau cowok kayaknya nggak banyak ya bro, cowok cuma 2 biasanya. Mobil, jam tangan, 3 lah paling tempat tinggal gitu kan, rumah. Kalia, Apple Watch. Berarti udah terpenuhi juga gue. Iya. Mungkin gue suka apa ya? Yang gue suka spending dalam terms apa? Materi atau mungkin travel atau apapun. Anything. Yang misal lu kan kalau misalnya kita ngomongin misalnya 0 to first 10 billion, 10 to 100 itu kan, 100 and above gitu. Nah kita ngomongin 100 and above-nya deh. Okay. Yang beda dari yang lu spend, yang lu nggak pernah spend sebelumnya waktu di bawah 100 itu apa? Charter jet gue nggak pernah spend di bawah 500. Karena menurut gue nggak visible untuk orang di bawah 500 untuk charter jet. Kalau iya itu biasanya cuma buat syuting biasanya, sama buat pakai sekali. Charter jet itu sesuatu yang mengubah hidup karena waktunya luar biasa bro. Buat yang bilang nggak beda jauh sama first class, kalau terbang jauh tetap enakan first class. Tapi kalau terbang dekat tuh jet tuh nggak ada yang ngalahin karena beda, airportnya beda, datangnya beda, servisnya beda gitu. Apalagi selain itu? Itu menurut gue the best, tapi menurut gue mirip sama Warren Buffett sih. Dia kan terkenal humble ya. Cuman yang dia bilang dia nggak bisa lakukan adalah cuman yang ke bandara, dia maunya private jet gitu. Makanan gue sama-sama aja sih ya. Kalau makanan sama-sama aja. Ini pertanyaan menarik, karena nggak banyak yang tanya tuh tentang kayak orang tuh biasa actually sukanya spending apa. Tapi menurut gue salah satu yang paling bagus untuk di-spend tuh experience bro. Experience untuk travel dan Apa lain-lain. experience yang
lu baru pernah merasakan di atas cepek gitu? Kalau menurut gua kalau Express nggak perlu cepet sih bro ya. Mungkin kayak di 20 billion aja udah 20 M tuh orang udah bisa travel kemana-mana menurut gua. Lifestyle tuh stop berubah tuh di atas ya 150 tuh udah stop berubah lah menurut gua. 150. Tapi mungkin bedanya nih kali. Misalnya lu travel ya, tapi kalau misalnya apa kalau tipe-tipe yang rata kanan semua? Misal kalau hotel gue yang bintang 6 semua gitu. Oh, harus yang penthouse semua iya, gitu. kalau gua gila dengan service. Jadi kayak misalnya gua nggak suka tuh kayak misalnya ketika gua landing terus misalnya mau ke pulau nih pakai kapal yang biasa, sharing gue nggak mau. Gue pasti sewa yacht sendiri, jalan sendiri gitu. Gue mau semuanya yang sendiri. Terus kalau misalnya gue di hotel, gue pasti ya rata kanan. Cuman kan banyak teman-teman yang nggak paham di mana hotel tuh ada poin-poin yang bisa dimainin kan. Jadi misalnya kayak hotel 130 juta semalam tuh bisa gratis gitu. Kalau tahu cara pakainya. Mas orang Timothy kumpulin poin. Bukan poin, karena gue kan untuk booking hotel seperti itu pakai aplikasi mereka. Misalnya contoh kayak Marriott. Oh iya. Misalnya lu mau di gitu. dari mana, ya udah gratis gitu kan, poinnya banyak banget gitu. Iya. Oh, menarik. Kalau mungkin hal-hal yang lain, mobil kali ya. Cuman mobil, gue aja mikir udah cukup. Gue ada satu daily yang enak banget. Gue beli 750S. Sena tuh benar-benar nggak bisa dipakai. Yang lain juga Aston nggak bisa dipakai. Pokoknya itu lain mobil nggak bisa dipakai lah. Sakit atau apa? Keras itu. Ada yang gede. Aston tuh terlalu berisik karena dia V12. Jadi kayak gue nggak enak kalau datang ke rumah. Kayak misalnya gue datang ke rumah lu gini, gue nggak enak sama tetangga lu gitu. Jadi biarin aja sih. mobil gue daily sekarang kalau yang supercar cuma pakai yang baru tuh 750S karena masih baru, jadi enak banget dipakai. Terus sama Lexus LM kalau gue mau nyetir jauh-jauh pakai G-Class tuh simple gitu loh. Mungkin kalau gue suka jam juga, karena jam menurut gue kayak art yang wearable. Kayak Kevin O'Leary bilang jam itu adalah art yang wearable. Ada beberapa yang lagi gue target, kayak Picasso-nya jam lah lagi gue cari gitu. Lu consider dari segi IRR ya? Kalau beli jam? Kalau jam mungkin gue nggak sepaham itu. Gue suka tanyanya Bro Kakak. Dia lebih suka jam? Oh dia ngerti jam, ini kayak ini Bro Kakak yang bantu pilihan nih. Gitu. Dia ngerti IRR jam gitu. Oh ini ngerti. Potential cuannya kayak gini. Ngerti. Misal dia bilang yang RM7201 ini retailnya 7M gitu kan, harganya ntar bisa naik segala macam, dia tahu gitu. Kalau Apple Watch gimana kak? Naik katanya naik. Oke, gue beli Apple Watch. Jadi mobil dia tanya gua, jam gua tanya dia. Oke. Siap. Menurut Bro Tim, apa trigger yang bakal membuat potensi krisis besar di 2030? Apakah menurut lo bakal ada krisis besar 2030? Ini sesuatu yang gua nggak pengen terjadi bro sebenarnya. Cuman kalau kita lihat secara historis ya, kayaknya arahnya ke sana ya. Soalnya kan banyak Konglo IPO untuk piala. Karena mereka udah, they have so much money already. Kenapa mereka mau naikin sahamnya kan gengsi bro. Gue masuk MSCI loh. Dia bisa bikin deal mungkin sama orang-orang luar negeri. Nih gue MSCI loh. Jadi kan agendanya tuh banyak untuk sana. Impact dari 1.000 jadi 1 rupiah gimana? Ada artinya nggak sih? Intinya ya orang yang punya banyak cash itu kesulitan nanti. Karena mesti tukar ke BI gitu. Kenapa sulit? 정말 멋진 하루였다. 야, 소금 해야 돼, 소금. There's a simple way to protect your privacy online and get full access to worldwide content. That's with a VPN. Here's how it works. VPN stands for Virtual Private Network. ExpressVPN is a VPN provider with servers in more than 160 locations around the world. When you connect to the internet with ExpressVPN, you can encrypt your online activity and make yourself appear to be in any of these locations. This means you can use popular apps and services that are censored where you are, or overcome restrictions set by your school or office Wi-Fi network. A few taps and you'll be streaming shows from around the world, accessing social media, and shopping for good deals. With a VPN, your internet traffic travels through a secure tunnel, which keeps your online activity private. This means your personal information and communications are protected, including on unsecured public Wi-Fi networks. It's easy to use too. Simply download the ExpressVPN app onto your router, tablet, computer, or phone. Then turn the VPN on and select your preferred location. That's all there is to it.
Join the millions around the world who are taking control of their online lives. Download ExpressVPN now. Halo Bro kabar? Kevin. Thank you Timothy, udah diundang. Terima kasih banyak. Udah lama nih gue nggak bikin podcast. Terakhir kayaknya masih udah beberapa bulan yang lalu. Benar. Cuma waktu kita sempat ngobrol, terus gue emang tertarik juga buat bikin podcast karena menurut gue banyak cerita yang menarik nih yang bisa digarap. Mungkin kalau teman-teman audiens yang nonton gue mungkin masih Yang jadul. familiar. Iya, yang Yang jadul jadul. nih. Ini yang jadul masih familiar nih. Kalau kayak tim gue itu masih tahu gitu. Nah, lu kan dulu sebenarnya influencer. Ya. Kita tuh terakhir ketemu yang udah lumayan lama, lu tuh sempet ke Bali kalau nggak salah waktu itu. Benar. Untuk off bener-bener off. Kabur, hilang, Hilang. udah pensiun istilahnya gitu. Iya, jadi kalau mungkin teman-teman yang tahu Kevin Hendrawan dulu tuh pernah kayak nge-review mobil orang juga. Iya, review teknologi sama Review travel. teknologi. Jalan-jalan waktu itu yang Jalan-jalan. banyak ya. Betul. Waktu itu kan lu sempat cerita ke gue bahwa lu udah dapat uang yang cukup buat bisa main di market. Betul. Nah, tapi itu filosofi awalnya emang dari awal karena dunianya entertain nih. Entertain. Lu bukan di finance, awal di entertain. Betul. Emang udah punya mindset bahwa oke, ini akan semuanya gua tabung untuk emang mau end game-nya di market atau enggak atau gimana? Oke. Pertama thank you dulu diundang Timothy. Gua kenal Timothy udah lama. Timothy ini selalu mensupport gitu. Gue inget gue bikin kantor lu adalah orang Oh, pertama iya, yang iya. datang Iya. pagi banget, dan gue mulai YouTube lagi. Lu adalah orang pertama yang Iya. memberi selamat dan ngajakin podcast. So thank you so much. Ya background gue YouTuber. Sebelum YouTuber gue sudah mainan saham istilahnya. Dari situ gue melihat bahwa entertainment itu ada mentoknya, Tim. Kalau lu lihat the best figure-nya siapa kalau di Indonesia, lu akan lihat ada cap-nya di situ. Dan dari dulu gue bukan orang yang kayak lu kan menggeluti mencintai Warren Buffett, lu belajari semua. Gue cuma melihat dari apa yang terjadi aja gitu. Sekaya-kayanya orang di YouTube, mungkin lebih tajir yang punya YouTube gitu istilahnya gitu. Pasti. Jadi gue harus melihat kayaknya ada plafonnya gitu. Maka dari situ gue melihat juga kayaknya gue harus tabung sebanyak-banyaknya. Karena di entertainment sendiri itu tidak sustain kan. Gue numpang di platform YouTube, gue bisa digantikan kapan aja. YouTube-nya ganti algoritma aja gue bisa hilang. Atau mungkin gue udah nggak update lagi, gue udah nggak laku lagi dan bisa hilang. Maka yang gue lakukan dalam karir gue itu ya gue menabung sebanyak-banyaknya dan hidup sengirit-ngiritnya pada saat itu. Supaya gue bisa naruh lebih besar di saham lah istilahnya kayak gitu. Cuman kan ibaratnya di entertain tuh nggak banyak yang punya mindset ke sana kan. Banyak kan emang mau di entertain, tapi lu bilang benar. Banyak yang 10 tahun lalu tuh topnya, sekarang tuh YouTube-nya udah turun banget. Bahkan nggak usah 10, 5 tahun lalu yang top-topnya, kalau kita buka YouTube-nya, view-nya tuh udah benar-benar hilang. Jadi subscriber 20 juta, view-nya tuh udah hilang. Rasionya jauh sekali dari subscribernya sama views. Betul. Itu udah lu lihat dari dulu berarti? Karena ya gue melihat memang entertainment itu kan mix ya. Ada artnya, ada seninya, tapi ada bisnisnya juga. Dan kebanyakan orang heavy di artnya, tapi nggak mikirin money management dan lain-lain. Dan mereka sibuk bikin karyanya aja, ketika mungkin zamannya sudah berubah dan lain-lain, akhirnya tergantikan dan dia nggak punya simpanan lagi gitu istilahnya. Jadi banyak yang nggak survive. Dari dulu mindset gue adalah ya gue memang mencari penghidupan dari YouTube, tapi dan goalnya di mana? Dan kalau gue lihat-lihat, I think investment adalah goal dari semua jenis pekerjaan dan semua bisnis, ujung-ujungnya kan akan nyemplung di investasi kan. Iya. Jadi ya why not menggeluti itu aja sekalian. Sebelum kita masuk ke pemikiran marketnya itu kan udah lumayan jauh tuh. Lu mikir bahwa investasi end game-nya. Betul. Which is sebenarnya kalau kita lihat semua dari yang bikin Google, semua ujungnya bikin family office kan pasti. Yes. Tapi biasanya kalau gue lihat entertain nih biasanya, mereka ada satu step namanya bisnis bangkrut, sebutnya mungkin dari ya. Jadi mereka punya audiens yang besar, lalu ditaruh di bisnis, biasanya mereka partner sama partner operasional, bisa bangkrut dalam waktu 3 tahun. Kenapa lu skip nih era bisnis bangkrutnya ini? Nggak pernah kepikir gue. Nggak pernah mau bikin coffee shop, baju gitu, Mungkin karena gue apparel. orangnya introvert, jadi gue berpikir gue nggak semudah itu berpartner dengan orang gitu. Dan melihat juga yang sudah-sudah ternyata, ya kan kita lihat di sosial media gampang viral kan, Iya. ternyata nggak sustain panjang gitu. Iya. Dan ujungnya sebenarnya kalau kita mau bicara bisnis, it's not about orang yang jualan aja, tapi produknya sendiri emang harus bagus kan. Dan dari sisi influencer, kita kadang-kadang nggak bisa take care dari sisi produknya, kita cuma bisa koar-koar dan bikin kontennya aja kan. Kalau yang dipasarin juga at the end barangnya
kurang maksimal ya juga nggak survive akhirnya gitu. Dan yang kena reputation damage-nya kitanya kan. Ya udah banyak kan yang jualan teh-tehan, bikin kue segala macam. Betul. Jadi emang nggak pernah punya mindset ke sana. Nah, gua waktu itu kan gue sempat lihat salah satu konten muncul di YouTube gua. Lu pernah bahas tentang ini mindset investasi orang di coffee shop sama investasi di BRI atau BCA, gue lupa ya waktu itu. Ya, di BCA. Intinya konsepnya itu tuh satu hal yang gue selalu ngomong ke teman-teman gue yang di luar, maksudnya sosial media. Karena mereka banyak yang mau begitu kan, baru punya duit nih mau begini. Pas gue dengar lu ngomong itu persis kayak yang selalu gue kasih tahu. Lu mendingan 1 M di coffee shop atau 1 M di BCA. Nah itu dapetnya dari mana awal-awal pemikiran seperti itu? Ya karena melihat dunia semakin cepat. Trennya tuh banyak yang cepat dan hilang. Mungkin 2 tahun yang lalu coffee shop, sekarang matcha ternyata ntar hilang ganti apa lagi. 2 tahun yang lalu tenis, terus lari, sekarang padel. Gimana mau sustain ke depannya gitu? Mungkin ada yang bisa, gua nggak tahu. Tapi mungkin gua nggak sehebat itu untuk bisa pivot langsung bikin ini, habis itu bangkrut bikin ini lagi, nggak bisa. Sedangkan kalau di saham kan enak kan, tinggal pencet buy, sell. Kalau bank lagi jelek ya sell, beli yang lain gitu. Itu lebih gue bisa maintain. Dan again, gue orang introvert, mungkin gue tidak banyak berkomunitas dan bersosialisasi di mana-mana. Gue lakukan apa yang bisa gue lakukan, mungkin begitu. Oke. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it by combining everything you need: projects, chat, and knowledge in one place. It's all powered by the world's most complete work AI, so you can find answers from anywhere and get work done faster. Introducing ClickUp, the everything app for work. Pertama kali ketemu dunia capital market, itu dari mana dan gimana? Waktu SMA. Gue lahir di kota kecil Purwokerto. Gue beruntung anak-anak di SMA itu, SMA Negeri 1 Purwokerto, gue sekolah negeri, itu ada yang bikin semacam ekstrakurikuler investasi saham. Oke. 2008 itu kita masih belajarnya pakai buku. Gue bukan kayak sekarang lah bisa nonton podcast Timothy Ronald, misalnya dapat motivasi tiap hari dan lain-lain. Kita dulu kumpul-kumpul dan bicara mengenai market. Nah dari situ akhirnya ya seneng main-main. Pas kuliah ikut lomba trading. Waktu itu Telkom University yang bikin. Ya pastinya kalah, tapi paling nggak dapat experience-nya. Oh ternyata begini. Ada ternyata cari duit model begini gitu. Nah dari situ akhirnya terpikir terus, kayaknya gue kalau punya duit, gue taruh di sini. Gue banyak mendapatkan experience itu dari pengalaman langsung gitu. Karena dulu gue di kota kecil, akses gue untuk informasi, akses gue untuk dapat buku-buku yang bagus, atau bahkan punya teman-teman yang sepemikiran itu nggak gampang. Gitu kan. Oke. Jadi awalnya dari situ komunitas-komunitas ya. Nah lu kan akhirnya pivot nih. Ibaratnya kita nggak usah ngomong angka lah. Lu kan punya income dari entertainment. Betul. Kapan lu decide, oke, ini gue bisa jadi full time investor yang waktu itu lu kabur ke Bali itu? Ya. Dari poin itu sampai sekarang, soalnya lifestyle gue nggak berubah. Gue hidup begini-begini saja gitu. Gue nggak merasa dengan ditambahin duit lebih banyak, maka gue harus foya-foya dengan cara apa gitu. Sehingga di titik tahun 2020, waktu itu dari 2017 sampai 2020 itu kan sumber penghasilannya dari endorse. As a small business. Happily, ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Bikin oma opa nggak worry seharian. Mama kamu tolong. Nah tapi kedua, karena vibes-nya sunshine banget aja, karena ceweknya gak punya masalah hidup. Kan masalah hidup kita udah banyak ya sebagai cowok. Tapi gue gak percaya lagi Big Mo begitu. Asli. Lu gak percaya gue kayak gitu? Big Mo mungkin, kalau Jana enggak. Enggak lagi, gue gak percaya. Gue tuh aduh ilmu gue lumayan lah Mo. Sorry ya lu masih di kuku kaki gue. Gue ketemu dia sekali kan, set gini kan, gue langsung anak baik. Anjing gue anak baik nih. Duduk mau gini sopan gini anak baik. Dan dia bisa ngerasain aura gue. Nggak mungkin dia nggak bisa ngerasain aura gue. Lu bisa ngerasa, lu bisa ngeraba, lu bisa cium, lu bisa ngerasa ngeraba enggak, enggak ada. Gue ngerasa
Apa mungkin menyium kenapa endut? Apa sih kayak gitu kok? Buka celana ngerasa nembus. Nggak ada. Iya gitu, Mo. Oke, kalau red flag yang cowok nih buat cewek-cewek nih, Iya. biar buat cadulas, biar cewek-cewek yang mungkin ini biar tahu anaknya cowok kalau kayak gini jangan. Bangke di pick me banget lu Deddy tuh lah. Ya iyalah, jadi orang harus di pick Emang lah. pick me lah. Lah gimana lau? Kalau kita nggak pick me mungkin kita nggak tenar. Iya. Izin. Maaf ya, cuma bisa ngetik doang begini. Izin. Sate kambing.